Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ustazah Rahma Bisa. Jadi anak semua bisa panggil Ustazah Bisa. Ustazah guru bidang studi PAI kelas 4. Jadi sekarang kita akan masuk pelajaran di bab 2 yaitu tentang mengimani Allah dan Rasulnya. Baiklah, sebelum kita mempelajari tentang mengimani Allah dan Rasulnya, kita mesti tahu dulu berapa jumlah rukun iman. Jadi rukun iman itu ada berapa? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi sebelum kita mempelajari tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar, kita mesti mempelajari dulu tentang iman kepada Allah. Jadi kita mesti mengetahui tentang iman kepada Allah. Kita yang pertama kita mengimani keberadaan Allah. Jadi sebagai seorang muslim ada beberapa kewajiban seorang muslim dalam mengimani keberadaan Allah. Ada 4. Yang pertama yaitu meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang ada di alam ini. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita mesti meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang ada di alam ini. Kenapa? Karena kita sebelum masuk Islam pun, sebelum kita lahir ke dunia pun, kita sudah disyahadatkan oleh orang tua kita sendiri, ataupun waktu kita masuk Islam kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti apa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yakni aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita mesti meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang ada di alam ini. Kita dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak hanya meyakininya melalui ucapan, hati, dan juga perbuatan. Yang kedua, dalam mengimani keberadaan Allah, kita mesti meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang mencipta. Jadi kewajiban kita dalam mengimani keberadaan Allah, kita mesti meyakini bahwa Allah hanya Allah Tuhan yang maha menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, dalam kewajiban seorang muslim dalam mengimani keberadaan Allah, yang ketiga ada meyakini bahwa Allah Tuhan yang maha kuasa. Jadi hanya Allah Tuhan yang maha berkuasa atas apa semua yang ada di alam ini, maupun berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas diri kita sendiri. Jadi dalam mengimani keberadaan Allah, kita mesti meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang berkuasa atas diri kita sendiri maupun apa yang ada di alam semesta ini. Dan yang keempat, kita mesti selalu menyadari keberadaan Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita mesti menyadari keberadaan Allah, bahwa dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, maupun dimanapun kita berada, kita mesti menyadari bahwa Allah selalu bersama kita.
ketiga, Allah Maha Kuasa, dan yang keempat, selalu menyadari keberadaan Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib mengimani kepada Allah, tidak hanya mengimani melalui ucapan, tidak hanya mengimani melalui hati, tetapi juga meyakininya melalui perbuatan-perbuatan kita. Dan yang kedua, setelah kita mengimani kepada Allah, mempelajari tentang kewajiban seorang muslim mengimani kepada Allah, kita mesti mengetahui bukti-bukti kepada Allah dengan melihat apa yang ada di sekitar kita. Contohnya tentang bukti-bukti keberadaan Allah. Jadi bukti-bukti keberadaan Allah itu yang pertama yang bisa kita lihat di alam semesta ini, yang pertama adanya makhluk hidup. Makhluk hidup apa saja contohnya? Makhluk hidup itu ada dua, yaitu makhluk hidup di alam gaib dan makhluk hidup yang di alam nyata. Makhluk hidup di alam gaib itu di alam gaib ada dua. Ada dua yang lebih umum, misalnya malaikat, jin, dan lain sebagainya. Di alam nyata seperti apa? Seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan setelah kita mengetahui tentang bukti keberadaan Allah, yaitu adanya makhluk hidup, yang kedua adanya keteraturan alam semesta. Contohnya apa yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya keteraturan alam semesta itu adanya pergantian siang dan malam. Adanya pergantian siang dan malam. Dan yang kedua adanya hujan, ombak di lautan, dan masih banyak contoh lainnya yang bisa kita pelajari. Jadi keteraturan di alam semesta ini merupakan bukti-bukti keberadaan Allah. Adanya pergantian siang dan malam, adanya hujan, adanya ombak di lautan, dan juga adanya bencana alam, itu termasuk bukti keberadaan Allah. Jadi adanya bencana alam itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang mendatangkannya. Dan yang ketiga adalah bukti-bukti keberadaan Allah. Selain itu adanya penjelasan di dalam Al-Quran. Yakni bisa kita jadikan contoh di dalam surat An-Nur ayat 44 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yuqallibullahu laila wan nahar, yuqallibullahu laila wan nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah mempergantikan kemalangan siang, sesungguhnya yang pada demikian itu ada pelajaran besar bagi orang-orang yang mempelajarinya. An-Nur ayat 44. Jadi penjelasan dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang pergantian siang dan malam, tentang adanya hujan, tentang adanya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi tentang keberadaan Allah itu tidak hanya kita lihat dalam semesta kita, tentang makhluk hidup, tentang keteraturan alam semesta, tetapi juga ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Jadi jika ada penjelasannya di dalam Al-Quran, nanti kita mesti meyakininya, karena kebenaran di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak. Selain kita mengimani keberadaan Allah, meyakini bukti keberadaan Allah melalui adanya makhluk hidup, keteraturan alam semesta, penjelasan di dalam Al-Quran, kita juga meyakininya melalui perilaku kita, sebagaimana yang Ustazah jelaskan tadi, bahwa selain kita mengimani keberadaan Allah melalui ucapan, hati, kita juga mesti meyakini keberadaan Allah melalui perbuatan.
Nah, meyakini bahwa Allah itu ada melalui perbuatan mesti dibuktikan dengan perilaku kita sehari-hari. Contohnya apa? Yang pertama ada menyembah Allah semata. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita mesti menyembah Allah semata. Dengan apa? Dengan tidak melakukan perbuatan syirik. Jadi syirik itu artinya syirik itu adalah menyembah selain Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim kita mesti menyembah Allah semata. Syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil itu contohnya apa? Syirik kecil itu adalah contohnya seperti main HP di waktu azan. Berarti Tuhannya ada dua kan, Allah dengan HP. Kalau syirik besar itu seperti apa? Seperti mendatangi kuburan, menyembah pohon, menyembah matahari dan lain sebagainya. Jadi syirik besar itu merupakan dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah, bahkan sama sekali tidak diampuni oleh Allah. Jadi yang pertama ada menyembah Allah semata. Yang kedua apa? Yang kedua berdoa kepada Allah semata. Berdoa kepada Allah semata. Jadi kita sebagai seorang muslim dalam meyakini Allah itu ada melalui perbuatan, kita mesti berdoa kepada Allah semata, yakni tidak berdoa kepada selain Allah, tidak mendatangi seperti tadi, tidak mendatangi kuburan, atau tidak berdoa kepada jin, atau tidak mendatangi, apalagi mendatangi dukun. Karena dengan kita mendatangi dukun berarti kita memohon dan meminta kepada selain Allah, dan itu sama saja melakukan perbuatan syirik. Dan yang ketiga ada menjaga kelestarian lingkungan. Jadi meyakini Allah perbuatan itu. Yang ketiga dengan menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak apa? Contohnya dengan tidak membuang sampah, dengan tidak menebang hutan sembarangan, dan lain sebagainya. Jadi kita mesti menjaga kelestarian lingkungan, menjaga apa yang telah Allah ciptakan kepada kita, menjaga tumbuhan yang Allah ciptakan kepada kita, termasuk menjaga diri kita sendiri. Karena apapun yang kita miliki saat ini, yakni adanya mata, adanya tangan, adanya kaki, pendengaran dan lain sebagainya, merupakan titipan Allah yang mesti kita jaga. Jadi menjaga kelestarian lingkungan itu sangat penting. Karena Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita makan, Allah menciptakan hewan untuk kita makan. Jadi mesti kita jaga kelestariannya, mesti kita jaga habitatnya. Jadi kenapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan? Karena dengan kita menjaga kelestarian lingkungan berarti kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah, hanya segini saja pelajaran kita tentang mengimani Allah Rasulnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anak ustazah semuanya dan dapat dipahami. Baiklah, segini saja penjelasan dari ustazah. Semoga bisa dipelajari di rumah dan